Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Kita berwasilah dengan Ummul Quran ini, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu mata hati kita, dilapangkan dada kita, dipenuhi Allah dengan ilmu hikmah, sehingga kita bisa mengenali Allah dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah, sampai kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kita layak berkumpul bersama Nabi, sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebut dalam judul kitab ini, namanya Sirrul Asrar, rahasia dalam rahasia. Maka banyak rahasia-rahasia yang tidak ada di buku lain dijelaskan dalam buku ini, baik berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan rahasia ini diperoleh dari ilmu laduni, pengalaman spiritual yang tentunya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, terbimbing gitu ya. Karena pada hakikatnya ilmu laduni, ilmu yang dari Allah itu sendiri, dia tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bab Al-Faslus Samin, bab 8, fi bayan syara'itul zikr, penjelasan tentang syarat-syarat zikir. Wa huwa ayyakuna dzakir ala wudu tam. Beliau mengatakan orang yang berzikir itu harus, kalau dia mau berzikir, dia harus memiliki wudu yang sempurna. Setelah dia punya wudu sempurna, dia duduk dengan baik. Wa ayyadhkura bidarabin syadidin wa sautin qawiyyin. Maka tahap pertama zikir ini, level awal, level pertama, zikir itu dilakukan dengan syadidin, ya, bidarabin syadidin, maksudnya dengan suara yang kuat, sautun qawin, suara yang kuat, darbin syadidin, dengan arah yang dorob, arah yang tepat, maksudnya ke arah kiblat, ya, dengan hati yang mantap, kemudian dengan suara yang kuat, sautun qawin. Untuk apa kita berzikir dengan suara kuat pertama kali? Karena kita masih sering lalai. Zikir keras ini fungsinya adalah hatta yahsulu anwar zikr fi bawatiniz zakirin, sehingga cahaya zikir itu, ya, cahaya zikir keras itu menghasilkan anwar, menghasilkan, ya, cahaya fi bawatiniz zakirin, di dalam batin orang yang berzikir. Karena itulah Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan zikir itu, atau baca Quran juga sama, sirrau wa alaniyah. Dia ada dua jenisnya. Zikir yang sir, tersembunyi dengan tidak pakai suara,
Yang satu lagi wa alaniyah, dengan zikir yang jelas nyata. Alan itu jelas nyata, maksudnya dengan bersuara. Maka Umar bin Khattab dengan Abu Bakar itu dalam satu riwayat sahih disebut, kalau sholat tahajud Umar suaranya keras, kedengaran sama tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Abu Bakar dipelankannya, dia sendiri yang dengar. Lalu ada sebagian bertanya, sahabat, ya Umar, kenapa kau bersuara keras ketika tahajud? Dia berpendapat, ya, kalau aku berzikir, membaca Quran, berzikir dengan suara keras, maka setan akan lari. Kalau Abu Bakar, dia tidak mau orang lain terganggu. Jadi beda pendapatnya. Jadi di dalam tradisi sahabat yang mendapatkan talqin zikir, ajaran zikir dari Nabi, pasti kita akan temukan nanti riwayat yang banyak yang sahih bahwa sahabat itu kadang-kadang berzikir dengan sir, kadang-kadang berzikir dengan keras. Dua-duanya ada. Sama dengan sholat. Sholat itu ada yang keras, alaniyah, subuh, ya, maghrib, isya, ada yang sir, asar. Sama itu. Ya, jadi tidak ada istilah kalau zikir keras jadi sesat, bid'ah. Nah, ini saya ingin jelaskan kembali, bid'ah itu tidak ada dalam hukum syariat. Hukum syariat itu hanya ada dalam wajib, sunnah atau anjuran, kemudian larangan haram, larangan tidak tegas makruh, kemudian mubah, tak ada larangan, tak ada perintah, itu mubah. Jadi 5 ini yang hukum. Bid'ah itu dia dijatuhi hukum, dia bukan hukum syarak. Ya. Walaupun nanti ada sebagian orang yang keliru menjadikan bid'ah sebagai hukum syariat, padahal dia bukan hukum. Di dalam kajian hukum syariat dia tidak termasuk hukum. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk apa kita bersuara keras? Ya, supaya dia menghasilkan cahaya anwar zikr, sehingga menghasilkan cahaya dalam zikir itu di dalam batin, di dalam qalbu orang-orang yang berzikir. Wa tasiru qulubahum, sehingga nanti wa tasiru qulubahum ahya, sehingga nanti jadilah qalbu mereka itu hidup bihadzil anwar, hidup dengan cahaya zikir ini. Hayatun abadiyatun ukhrawiyatun kama qala Allah Ta'ala la yadzuquna bihal mauta illa mautatal ula. Ini termasuk ilmu rahasia. Jadi ketika qalbu itu diajak rajin berzikir dengan zikir keras, apa yang terjadi? Qalbu mendapat cahaya zikir itu sehingga qalbu itu hidup dia. Apa ciri hati yang hidup? Kalau nanti dia sudah hidup, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nanti kalau dibaca, diperdengarkan ayat-ayat Allah, hati kita gemetar. Disebut nama Allah gemetar. Itu ciri hati hidup. Kalau belum bergetar, pastikan itu hati kita belum hidup. Ya, itu ilmunya. Maka orang yang rajin berzikir, mendengar orang salawat sering nangis. Karena yang teringat langsung ke Nabi SAW. Mendengar orang la ilaha illallah, langsung gemetar dia hatinya itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tenggelam kayak melayang perasaan kita itu. Ya, gemetar, melayang. Merasa sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Tidak bisa tidak, memang itu ciri hati hidup. Nah, makanya kalau kita mau meneliti hati yang hidup, Al-Quran memberikan ciri. Yang pertama cirinya idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ciri kedua dalam Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibaca ayat-ayat Quran, tambah iman mereka, tambah yakin sama Allah, tambah kokoh rohaninya. Yang ketiga cirinya, tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Ini sering saya baca. Engkau melihat mereka meneteskan air mata karena nyentuh qalbu.
Qalbu yang hidup itu apabila dibacakan ayat Allah, dia nyentuh anwar cahaya zikir itu sehingga menetes air mata kita, rindu kita. Seperti orang kekasih, sang kekasih membaca surat kekasihnya, karena Al-Quran itu firman Allah, Al-Quran itu kata-kata Allah. Ketika kita membaca Quran, kita merasakan seolah-olah itu Allah ngomong ke kita. Maka kata Nabi kan jelas dalam hadis, apabila kamu mau berdialog dengan Allah, bacalah Al-Quran. Maksudnya apa? Ketika kita baca Quran, kita seperti dialog dengan Allah, seperti Allah ngomong ke kita. Tiba-tiba muncul ayat yang tentang rahmat, ya, maka hati kita ngomong, ya Allah rahmatilah aku, nyambung dia. Ketika kita baca ayat tentang ajab, ya Allah aku berlindung dari murka-Mu, aku tidak suka yang seperti itu, ajab itu, aku ingin bersamamu. Jadi hati itu ngomong di dalam, terjadi dialog ketika kita membaca ayat Allah. Itu ciri hati qalbu yang sudah hidup, ya. Nah, itu ciri-cirinya. Kadang-kadang ya taksyairuna juludul lazina, kadang-kadang taksyairru, gemetar kulit mereka, sampai ke kulit kita gemetar. Bukan hanya hati, kulit kita pun gemetar, kata Allah Ta'ala, ikut gemetaran, merinding, ya. Nah, itu ciri hatinya, qalbunya sudah dapat nur zikir tadi, sudah hidup. Nah, kalau orang sudah hidup seperti itu, punya rasa dekat sama Allah, ini rahasia lagi dari guru mursyid kita. Ketika kita mati nanti, ya, ketika kita mati, kita, qalbu kita itu hidup. La yazukuna fihal mauta illal mautatal ula. Maka qalbu kita, ruh kita tidak merasakan mati lagi. Hidup di alam ruh, kita bisa melihat. Kalau bahasa guru mursyid kita, badan ruh nanti di alam ruh itu, di alam barzah itu adalah qalbu kita. Maka Allah mengatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Barang siapa yang buta di dunia ini, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta, gak kenal sama Allah, di akhirat lebih buta lagi. Maka orang kafir itu, Pak, ruhaninya di alam kubur, di alam barzah itu buta betulan, gak bisa melihat. Mereka gak bisa melihat, tersiksa sekali hidupnya, gak bisa melihat. Tapi qalbu orang beriman yang sudah hidup, dia akan menjadi jasad bagi ruhnya di alam akhirat, di alam kubur, di alam barzakh. Dan dengan qalbu itulah dia bisa menatap alam ruh, dia bisa menatap, dia tidak buta. Nah, apalagi sampai di akhirat, orang kafir itu tak diizinkan lihat Allah. Maka dalam Quran kan disebut, kenapa kamu dibangkitkan dalam keadaan buta? Bukankah dulu kamu melihat? Ya bagaimana? Diingatkan dengan ayat Allah, kami berpaling, kata mereka. Enggak mau mengenali Allah, enggak mau dekat. Tak pernah muncul rasa dekat di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini orang yang qalbunya dianggap mati. Sedangkan orang yang hidup qalbunya, mereka tidak merasakan mati lagi, hidup terus. Sampai nanti hari berbangkit, mendapat surga, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan la yazukuna bihal mauta. Mereka tidak akan merasakan mati lagi, kecuali mati yang pertama. Mati yang pertama ketika kita berpisah dari ruh dengan jasad kita. Habis itu sudah tidak ada lagi kematian. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikatakan Nabi dalam sebuah hadis, al-anbiya wal auliya yusalluna bi quburihim kama yusalluna bi buyutihim. Ya, para nabi, para rasul, mereka itu yusalluna, mereka itu salat di kubur mereka sebagaimana salat di rumah-rumah mereka. Ini disebutkan di dalam hadis, ya. Kalau di sini catatan kakinya disebut hadisnya, hadis siapa ini? Lam najid bihadzal lafz wa asyhadu ma akhraja Abu Ya'la bil Musnad. Jadi hadis ini hadis Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya, juz 6 147 dari Anas bin Malik
Al-anbiya ahya fi kuburihim. Para nabi itu hidup di kubur mereka, yusallun, mereka salat. Dan Hashimi menyebutkan dalam kitab Majmu' dan dia mengatakan rawahu Abu Ya'la wal Bazar. Bazar juga meriwayatkan hadis ini. Wa rijali Abi Ya'la thiqah. Rijal sanad hadis Abu Ya'la ini thiqah, terpercaya, dan juga disebutkan dalam kitab Kashful Astar juz 3 halaman 100. Begitu juga riwayat Dailami disebutkan juga dalam kitab Firdaus dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang seperti ini sebenarnya banyak, termasuk hadis sahih ya. Sebagian ulama menyebut sahih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Nabi, sebelum Mi'raj naik ke langit menembus dimensi alam malakut, alam jabarut dan seterusnya. Ketika Nabi Isra, apa kata Nabi? Ra'aitu Musa yusalli fi kuburihim. Aku melihat Musa salat di atas kuburnya. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj naik ke langit menembus dimensi lain, lalu Nabi Muhammad melihat Nabi Musa sudah di langit. Artinya apa? Itulah kecepatan roh. Waktu Isra tadi, Isra itu kan perjalanan horizontal ya, mendatar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi melihat Musa sholat di atas kuburnya. Begitu naik ke langit, dia sudah di langit. Artinya apa? Orang-orang para nabi, orang-orang soleh, sebenarnya ruhani mereka itu mendapat kebebasan. Kebebasan itulah salah satu inda rabbihim yurzaqun. Itulah salah satu nikmat. Ruhnya tidak dipenjara. Maka di dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim, Salman Al-Farisi juga mengatakan yang sama. Apa katanya? Orang beriman itu ruh mereka berada di atas kuburnya, dan mereka bisa berada di kuburnya, dan mereka bisa pergi kemanapun mereka mau dengan izin Allah. Itu pendapat Salman Al-Farisi sesuai dengan banyak hadis. Ya. Cuma kalau orang tidak mau meneliti secara mendalam, secara rinci, ya kadang-kadang tidak percaya kan? Macam mana kalau tidak percaya? Hadisnya ada, ya. Dan itu bisa dibuktikan ulama-ulama yang rasikh, yang kasyaf, bahwa itu ada. Ya. Saya cuma agak takut-takut mengatakan sebenarnya kalau sudah kasab ditunjukkan Allah, kita melihat itu. Ya. Ruh makam-makam wali itu mereka sholat di kuburnya, sering ada di kuburannya gitu. Di situ tampil rohaninya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi Syekh Abdul Qadir Jilani lebih mengatakan, ditafsirkannya, yakni yang dimaksud dengan salat di sini, yakni maksud beliau, maksud hadis itu yang dimaksud dengan kata salat di situ, kata beliau, yunajuna rabbahum abada. Mereka itu munajat. Jadi yang dimaksud dengan sholat kalau di alam ruh itu munajat. Kenapa munajat? Karena di alam ruh itu tidak lagi kalau bahasa beliau, kalau sholat di dunia ini kan pakai gerakan rukuk sujud gitu kan. Tetapi kalau di alam ruh dia munajat. Mereka itu duduk saja munajat ke Allah Subhanahu wa taala. Yunajuna rabbahum abada, mereka munajat kepada Tuhan mereka selamanya. Walaysa ma'nahu zahiras shalah minal qiyam war ruku' was sujud wal qu'ud, bal mujarrad al munajat min qibalil abadi. Bukan maknanya secara zahir salat ada berdirinya, ada rukuk sujudnya, ada duduknya, tetapi semata-mata munajat dari sisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud munajat di situ beliau memahami adalah yang dimaksud dengan sholat di situ adalah munajat, ya, tidak pakai rukuk, tidak pakai apa. Kemudian beliau lanjutkan lagi, wal hadiyatul ma'rifah. Nah, hasil dari munajat ini apa, gitu kan? Wal hadiyatul ma'rifatu min kibalil haq. Hasilnya adalah ma'rifah, mengenal Allah.
Nah, ini termasuk ilmu rahasia juga ini. Ya. Munajat di sini dimaksudkannya, kata beliau, hasilnya nanti akan menghasilkan ma'rifah. Ma'rifah kepada Allah, fayakunal arif muhraman ilallahi ta'ala bi ziyadatil munyadat fi qabrihi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musalli yunaji rabbahu. Nah, orang-orang yang arif billah, orang-orang yang mengenal Allah itu termasuk mahram Allah. Beliau menyebut mahram. Mahram itu lebih kurang maknanya seperti keluarga atau orang yang didekatkan kepada Allah, gitu, muqarrabin. Ya. Biziyadatil munajat, mereka munajat di kubur mereka sebagaimana dikatakan Nabi SAW, orang yang sholat itu yunaji rabbahu, sedang munajat kepada Tuhannya. Secara bahasa munajat itu artinya berbisik-bisik kalau secara bahasa. Jadi ketika munajat itu kita seperti ngobrol dengan Allah, mandang Allah, bersihkan hati kita ke Allah saja, tidak ada yang lain. Itu munajat, ya. Ke Allah aja, tumpuan hati, arah hati kita ke Allah, tidak kepada yang lain. Itu yang disebut munajat. Nah, itulah yang disebut dilakukan orang-orang yang meninggal dunia. Nah, karena itulah kata beliau, pakama la yanamul qalbil hayy fakadzalika la yamut. Oleh karena itulah kata beliau, orang yang hatinya hidup tak bisa disebut mati. Maka orang-orang soleh itu kalau mati, mereka tidak disebut Allah mati. Kenapa? Karena hatinya hidup. Fakadzalika la yamut. Maka mereka tidak mati, tidak disebut mati. Ya. Sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa hadisnya? Tanamu aini wala yanamu qalbi. Nah, inilah yang di dalam hadis Sahih Bukhari, di bab ini diambil dalam bab bab salat malam, bab tahajud. Ketika Aisyah melihat Nabi salat tahajud, kemudian Nabi tidur lagi, kemudian bangun subuh, lalu Aisyah bertanya, "Ya Rasul, apakah setelah tahajud kau tidur lagi?" Apa kata Nabi? "Tanamu aini." Mataku yang tidur wahai Aisyah, wala yanamu qalbi. Sedangkan hatiku tidak tidur. Karena hati itu selalu bersama Allah dia. Ya. Selalu bersama Allah. Yang tidur itu cuma mata. Hati tidak, ruh tidak. Karena ruh tidak butuh tidur. Ya. Jasmani kita yang kecapean, dia tidur. Itulah yang disebut makna dari tanamu aini wala yanamu qalbi. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Mamata fi talabil ilmi ba'asallahu fi qabrihi malakaini yu'allimani ilmal ma'rifah wa qama min qabrihi alima wa 'arifah." Ini untungnya bagi orang yang belajar ilmu hakikat. Kata Nabi SAW, siapa yang mati dalam menuntut ilmu, dia menuntut ilmu, mengenal Allah, ilmu ma'rifat. Kalau mati dia dalam menuntut ilmu, ba'asallahu fi qabrihi, maka Allah membangkitkan, mengutus baginya di dalam kuburnya malakaini, 2 orang malaikat. Nah, tapi malaikat di sini nanti bukan malaikat, nanti beliau tafsirkan, nanti kita jelasin. Yu'allimani, 2 malakaini ini mengajari dia ilmu ma'rifah, mengenal Allah. Jadi di alam kubur kita masih diajari. Ya, orang-orang yang menuntut ilmu hakikat ini, ketika mereka mati di kubur nanti mereka masih diajari untuk makrifat, mengenali Allah. Ruhaninya, kalbunya itu masih terus dididik. Wa qama min qabrihi aliman wa arifan, dan nanti ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya, mereka bangkit sebagai orang yang alim dan orang yang arif billah, yang mengenal Allah Ta'ala. Ya. Ini hadisnya disebut dari Hasan, dari Anas bin Malik. Ini penjelasan hadisnya panjang. Kemudian akhrajul Bukhari, diriwayatkan Bukhari juga dalam kitab sahihnya, kitab sifat salat. Nah, ini disebut juga. Nah, jadi kalau kita lihat juga ini termasuk bagian dari hadis Imam Bukhari ya.
kalau yang ini yang kedua ini hadisnya wa qama min qabli alima wa arifan. Nah, di sini disebutnya lam na'saru alaihi. Ini mereka penjelas hadis ini tak menemukan belum asarnya. Dari mana dapat Syabruk Rijlan ini? Jadi memang karena dia ilmu rahasia, saya katakan kembali, kadang-kadang ulama hakikat ini dia jelaskan itu berdasarkan kasabnya hadis Rasul, tetapi kadang-kadang hadis itu belum ditemukan di dalam kitab-kitab sahih yang banyak. Nanti setelah diteliti baru ketemu. Sama dengan kitab Ihya Ulumuddin, itu di awal dianggap banyak kali lemah, banyak kali dhaif, banyak kali gak ada asalnya. Jadi sampai sekarang diteliti, penelitian terakhir ternyata hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya itu hanya tinggal segelitir kecil yang tak ketemu hadisnya. Nah, jadi ketemu di Abdul Bar, ketemu dengan Ibnu Hibban, ketemu dengan Ibnu Khuzaimah. Tak ada dalam kutubut sitah, kitab yang itu ternyata ada dalam kitab yang sebelah. Nah, gitu. Jadi begitu. Jadi kalau sementara ini belum ketemu hadis ini, tapi ini dalam pendapat beliau, ya. Kata beliau, wal muradu bil malaka ini ruhaniyan nabi wal wali. Yang dimaksud dengan dua malaikat di sini adalah ruhaniyah nabi dan wali. Nah, ini yang sulit diterima orang kalau nggak bertarikat, dia nggak berat nerimanya ini. Maka disebut ilmu rahasia. Namanya juga sirul asrar. Ya. Jadi ke orang-orang yang bertarikat itu ketika dia mati nanti itu dilanjutkan, dia diajari nabi, diajari gurunya. Wali-wali Allah mengajarinya, yang tersambung itu dia diajari lagi untuk mengenal Allah karena belum selesai. Jadi di alam kubur itu pun masih dijari. Kalau secara umum, hadis secara umum, orang-orang yang tidak bertarekat secara umum itu ketika dia mati nanti dia akan mengalami kenikmatan, dia tidur saja gitu. Nah, secara umum. Memang kalau kita bahas nanti hadis tentang ruh ini, kondisi ruh sesudah mati, itu beda-beda Pak. Itu bisa sampai 9 atau 11 kondisinya, tempat ruh itu. Kenapa? Karena bedanya tingkat-tingkat kondisi-kondisi ruh, makom-makomnya beda-beda. Tidak bisa disamakan. Di alam ruh itu beda-beda karena beda makomnya gitu. Tidak bisa disamakan. Kalau para nabi mereka di atas arasnya Allah, dekat bersama Allah. Di aras itu pun bertingkat-tingkat. Ya. Sama kayak surga. Tingkat itu bukan tingkat bawah atas, tapi lebih kepada dimensi. Kalau di alam rohani, dimensi spiritual. Ya. Kayak kita sekarang, kita di alam nyata. Malaikat berada di mana? Malaikat di alam mana? Di alam malaikat kan? Di alam malakut. Mana alam malakut itu? Jadi balik ruang kosong ini, dimensinya di sini, di balik ruang kosong. Maka ketika kita ngaji gini, apa yang terjadi? Dalam Sahih Muslim disebut, innalillahi malaikatu yatufuna fil ardh. Allah punya malaikat-malaikat yang bertawaf berkeliling di muka bumi. Yaltamisuna ahla zikr. Mereka mencari majelis-majelis zikir. Fa idza wajadu, kalau mereka menemukan majelis zikir, qa'adu ma'ahum, malaikat itu duduk bersama mereka. Malaikat duduk bersama kita. Tapi kita enggak bisa lihat. Cuma dimensinya saja beda. Dimensi alam malaikat di balik ruang kosong ini. Qa'adu ma'hum. Ya. Malaikat duduk dan sebahagian lagi mengepalkan sayapnya sampai ke langit dunia, dimensi langit dunia. Nah. Jadi kita jangan beranggapan malaikat itu jauh, toh di mana? Kan di balik kita nih. Di kiri kanan kita juga ada malaikat kan bersama kita. Cuma kita nggak, sering aja yang nggak open, nggak sadar, ya kan? Malaikat raqib, catat yang baik, catat yang buruk. Nah, karena ini belajar spiritual, ya bahasanya begitu, dan ilmu rahasia yang begitu. Dan itu saya percaya beliau mengatakan ini pun bukan tidak mungkin berbohong, karena beliau sendiri menyaksikan ini. Maka Nabi Muhammad itu banyak bicara tentang alam ruhani ketika beliau menyaksikannya. Tapi di tingkat Nabi, kasyaf itu jadi wahyu. Di tingkat wali, kasyaf itu tidak bisa melebihi wahyu. Ya, kita boleh percaya. Kenapa kita percaya baik sangka? Karena beliau memang wali kutub, wali tingkat tinggi, kepalanya wali. Jadi ketika beliau mengatakan begini, tidak mungkin berbohong. Nah, itu beliau menyaksikan itu. Dan itu ada hadisnya, cuman belum ditemukan. Nanti insya Allah pasti ketemu hadisnya ini.
di kitab hadis. Kalau dilacak terus, dilakukan penelitian. Cuma di sini disebut lam na'sur alai. Dan saya harus jujur mengatakan ini karena belum kami temukan asarnya riwayat ini kan. Belum ditemukan. Ya. Karena juga mungkin pensyarah ini tidak termasuk golongan ahli hadis yang bisa menghafal hadis sampai 11 kitab hadis atau 13. Kitab hadis itu kan tidak hanya Bukhari Muslim. Ya. Bukhari Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, ya. Baihaqi lagi, nanti Ahmad lagi, Imam Malik lagi, Daruqutni lagi, Ibnu Hibban lagi, Ibnu Abdul Bar lagi. Ya, banyak sekali, Ibnu Khuzaimah lagi yang terbarunya nanti kan. Ya, banyak sekali kitab hadis itu, Pak. Terus diteliti ulama, ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis lain, kam min rajulin mata, untuk menguatkan hadis yang tadi, pendapat beliau yang belum ditemukan hadisnya. Berapa banyak laki-laki yang mati dalam keadaan jahil, wa qama yaumal qiyamah aliman wa arifan, tapi mereka bangkit pada hari kiamat menjadi orang yang alim dan alim billah. Kenal Allah, alim. Kenapa? Karena mereka tadi ikut thariqat, ikut wali, ikut mursyid. Pertanggungjawaban mursyid itu dari dunia sampai akhirat gitu. Ya, ini ilmu rahasia juga ini, sir juga ini. Pertanggungjawaban dunia akhirat. Jadi di alam ruh dia belum selesai lagi menuntut ilmu, meninggal dia, dilanjutkan nanti. Niat itu disampaikan Allah di alam ruh. Diajari Nabi, diajari wali, gurunya yang tingkat wali. Nah, diajari ma'rifat, dalam munajatnya diajari, sehingga nanti dia kenal Allah. Setelah itu masuk hari berbangkit, bangkitlah dia dalam golongan orang para ulama dan arif billah. Almar'u ma'aman ahabbah. Kalau hadis Sahih Bukhari Muslimnya, seseorang dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Karena orang salik-salik ini, dia mencintai guru-guru mursyidnya, maka guru-guru mursyidnya yang tingkat-tingkat wali nanti bersama Nabi, dia akan tergolong kepada yang arif billah, karena dia sendiri. Maka di dalam kitab Ibnu Qayyim ada sebuah hadis disebut, dari umat ini ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, dan dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, masing-masing menarik 70.000 orang lagi lainnya. Nah, itu ada sahih. Itu disebut di dalam kitab Surga Ibnu Qayyim. Itu golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi hadis ini sebenarnya kalau kita banyak hafal hadis, saling menguatkan, syahid satu sama lainnya, ya. Wa kam min rajulin mata aliman wa qala yaumal qiyamah jahilan wa muflisan. Berapa banyak laki-laki mati dalam kondisi alim, orang melihat dia alim, tapi bangkit hari kiamat bodoh dan bangkrut. Kenapa bodoh dan bangkrut? Tak kenal Allah, tak belajar ilmu hakikat, salatnya hanya fisiknya. Wa muflisan, bangkrut. Kenapa bangkrut? Kerjanya di dunia hanya mencela. Ya. Orang yang bangkrut itu kan orang yang banyak mencela. Atadruna minal muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut? Kata Nabi, kami enggak, orang yang bangkrut enggak punya uang, Rasul. Oh bukan. Orang yang bangkrut itu yang datang pada hari kiamat dengan sholatnya, ternyata enggak ada kualitasnya, puasanya, zakatnya. Lalu dia banyak syatam, mencela ulama, mencela ini. Kerjanya beragama cuma nyakitin orang Islam aja, ngutuk orang Islam aja. Kamu sesat, kamu masuk neraka. Ulama itu sesat, dia aja yang benar. Semuanya disesatinya. Semuanya ulama di bid'ah sesatkannya. Semuanya dicelanya. Bangkit dari hari kiamat jahil, bodoh, gak kenal Allah. Dianggap Allah itu berfisik, mujassimah, ya. Nanti di bab berikutnya ada lebih tinggi lagi tuh tentang Tiblul Ma'ani. Aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan, sabun amrod. Disejarahkan Syekh Abdul Qadir Jilani maknanya itu. Karena kata Ibnu Taimiyah itu hadis sahih. Sebagian ulama mengatakan hadis sahih, sebagian menolak karena enggak tercerna akal mereka. Syekh Abdul Qadir Jilani dijelaskannya itu. Apa dia maksud dengan sabun amrod itu? Tapi ditegaskan ya Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak ada warnanya, tidak berjisim. Itu hanya pantulan cahaya saja atau tempat tajalli.
Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dia menjadi arif billah, kenal dengan Allah. Wa kam min rajulin mata aliman, berapa banyak orang alim kelihatan alim tapi dia ilmunya syariat saja, jahil saja, salatnya tak pernah khusyuk. Mohon maaf. Kalau kita nggak belajar ilmu rohani, hampir pengalaman saya dan kawan-kawan, selama kita nggak belajar rohani, nggak terbimbing, nggak hidup hati kita, qalbu kita dengan zikir tadi, itu paling berat untuk sholat khusyuk, paling berat Pak. Ya, nah, saya jujur saya katakan, kalau lagi suluk nanti, misalnya suluk seminggu, suluk 3 hari saja pun, atau seminggu ikut suluk gitu, nah, kita sholat itu jauh lebih khusyuk. Karena kita bersama guru-guru kita di situ sholat. Ya Allah, hampir 100% kita tidak lupa sama Allah ketika sholat itu. Susah mendapatkan seperti itu Pak. Ya, memang itu harus dilatih. Gak mau hati kita itu rohani berpaling dari Allah Ta'ala. Itu pengalaman. Maka orang-orang yang belajar ilmu rohani ini, spiritual tasawuf ini, semuanya rata-rata mengatakan khusyuk itu sebenarnya gampang kalau kita tahu ilmunya, caranya, dan sudah terlatih qalbu kita. Menjadi sulit kalau nggak ngerti caranya, ilmunya, dan tidak terlatih qalbu kita ingat Allah. Sehingga saya kadang-kadang berpikir, kalau di dalam sholat saja kita tidak bisa mengalahkan bisikan setan, bagaimana di luar sholat? Kan apabila kita sholat dalam hadis sahih angkat takbir, setan akan datang, dia akan bisik, uzkur kaza kaza kaza, ingat ini. Dia bisik Pak. Coba perhatikan waktu kita sholat, ada nggak dia suruh kita ingat yang lain? Tadi sebelum sholat kita nggak ingat, tapi begitu kita masuk sholat, dia ingatkan yang aneh-aneh sama kita. Yang tak ingat kita jadi ingat. Benar? Nah, itulah setan, bisikan setan. Itu yang bisik itu setan. Nyata nggak bisikan setan itu? Nyata. Maka disebut Allah asyaiton itu adalah lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh nyata. Setan itu musuh nyata karena sebenarnya bisa kita saksikan dengan hati kita setan itu. Ketika dia bisik-bisik memalingkan hati kita dari Allah, itulah setan itu. Makanya setan itu berasal dari kata syayato, artinya menjauhkan. Maksudnya apa? Menjauhkan kita dari Allah Ta'ala. Itulah setan itu. Nyata gak itu? Waktu dia bisik itu, dia suruh kita ingat ini. Nyata kan? Kalau kita perhatikan nyata. Tapi kalau kita acuh, gak perhatiin, gak nyata jadinya. Sepintas lalu saja. Tapi kalau kita perhatiin, setan kok suruh aku ingat ini, kurang ajar Bu. Gitu kan? Tadi gak ingat kita. Nah, uzkur kaza, ingat ini. Nah, itu di sahih. Kalau itu di sahih. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, adhabatum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbirun. Ya, kenapa kamu azhabtum thayyibatikum? Kamu telah menghabiskan kenikmatan-kenikmatan kamu ke dalam kehidupan dunia, dan wastamta'tum, kamu istimta menikmatinya di dalamnya. Pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, disebabkan kamu menyombongkan diri. Jadi termasuk, jadi kalau kita pahami, bisa jadi juga ada orang yang kelihatan alim, cerdas, profesor, doktor, segala macam kan, tapi mereka nanti bangkit dalam keadaan jahil dan muflis, bangkrut. Ya, sehingga ya mereka menikmati kehidupan dunia, tetapi mereka mendapat kehinaan ketika berada di akhirat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal sangat tergantung kepada niatnya. Niatul mu'min khairun min amalih. Niat orang beriman lebih baik dari amalnya. Niatul fasik syarrun min amalih. Niat orang fasik lebih buruk dari amalnya. Li'anna niat binaul a'mal kama warada. Karena niat ini bahagian dari yang membangun atau mendirikan amal-amal soleh, sebagaimana dikatakan as-sahih ala sahih wa bina'ul fasid ala fasid. Sesuatu yang dibangun dari yang sahih, yang baik, hasilnya baik. Sesuatu yang dibangun dari yang rusak, maka hasilnya rusak. Artinya kalau kita niat kita baik, maka hasilnya baik diberikan Allah. Kalau niat kita rusak,
maka hasilnya rusak. Wa qala Allah Ta'ala man kana yuridu harsad dunya al akhirah nazid lahu bi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'ti minha wa la fil akhirati min nasib. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, Allah tambahkan baginya kehidupan kebaikan dunia, dan siapa yang ingin balasan dunia, kami berikan baginya balasan di dunia saja, tetapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Fal wajib 'alal 'abd hayatul qalbi min at-taqin. Maka kata beliau terakhir, ya, maka wajib bagi seorang hamba, seorang manusia, seorang hamba, apa yang diwajibkan? Tolak, menuntut, mencari atau mengusahakan hayatul qalbi, mengusahakan supaya hidupnya qalbinya sampai ke akhirat. Bagaimana cara menghidupkannya? Salah satu cara terbaik, min ahli talqin, ambillah talqin. Talqin itu ucapan laqinu biqauli la ilaha illallah. Ambillah ucapan talqin, ucapan la ilaha illallah itu, baiat itu dari ahli ma'rifat, ahli talqin di dunia ini sebelum engkau mengalami putal waktu, sebelum habis waktu, sebelum mati. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, siapa yang mencari dunia dengan amalan akhirat, maka tidak ada baginya akhirat. Dunia ini ladang akhirat. Siapa yang tidak menanam, maka dia lam yahsud, tidak akan menerima hasil di akhirat. Yang dimaksud dengan menanam di sini adalah al-ardun al-wujud lal-afa. Ya. Yang dimaksud di sini adalah bercocok tanam adalah hamparan wujud, ampusi yang afaki, yakni hamparan rohaniyah. Nah, itulah penjelasan beliau, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Silakan kalau ada yang mau bertanya.